Hai guys, welcome back with me, Anastasia Eka Chandra. Dan di video kali ini, aku akan memberikan sedikit pengalaman pribadi aku di dalam dunia YouTube. Walaupun masih pemula, tapi ya it's okay lah kalau berbagi sharing gitu ya tentunya. Biar kita semua sama-sama tahu bagaimana sih kalau di YouTube itu apa aja konten yang nggak boleh di-upload. Nah, sebenarnya pasti udah banyak banget dari kalian yang mengetahuinya, konten-kontennya mungkin ya, udah baca-baca juga. Tapi jujur waktu dulu aku itu nggak semuanya tahu, hanya sedikit doang seperti konten ini ya, apa kayak yang tidak pantas dan hak cipta. Itu doang yang aku tahu dulu. Tapi sejak aku kena teguran keras dari YouTube, aku lupa ya kapannya. Nah, pas video aku di take down salah satunya, aku baru baca semua peraturannya dan ternyata oh seperti itu, baru tahu juga. Nah, jadinya kita sama-sama mari kita belajar di video ini apa aja yang nggak boleh diupload YouTube. Nanti aku juga kasih cuplikan email dari YouTube. Sekalian dibaca ini sama screen reader atau pembaca layar bagaimana tulisan email yang YouTube kirim ke aku waktu video itu di take down. Nah, sebenarnya kalau video kita kena pedoman komunitas dan kita merasa video itu nggak kenapa-napa, kita bisa mengajukan banding. Jadi, banding itu nanti YouTube bakal meninjau kembali secara manual. Nanti antara pilihannya itu ditolak banding kita, artinya video kita tetap ada teguran tersebut, atau video kita diterima atau dicabut tegurannya. Nah, tapi kalau udah kena pedoman komunitas dan video kita udah di take down gitu ya, kayak punya aku ini kita mengajukan banding dan banding kita ditolak, ya udah sama dengan videonya tetap aja hilang atau dihapus. Lalu juga tegurannya itu tetap ada di channel kita gitu. Nggak enaknya banding ya. Tapi kalau diterima, disetujui nih banding kita, ternyata video kita nggak ada masalah, video kita akan dikembalikan dan teguran itu bakal dihapus gitu. Oke, kita langsung aja menuju ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong tekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi. Biar kalau gue upload video kalian adalah orang pertama yang tahu. Terima kasih. By the way, ini tumben-tumbenan nih aku tampilin wajah di sini. Biasanya juga kalian pasti udah bosen sama layar handphone atau layar komputer aku nih. Nah, jadinya mendingan sekarang video informasi seperti ini aku pakai tampilin wajah gitu. Jadi guys, video-video yang nggak boleh diupload di YouTube, aku akan sebutkan beberapa yang aku tahu ya. Yang pertama adalah konten yang berbau seksual dan ketelanjangan. Nah, jadi konten-konten yang menampilkan gambar atau video mengenai hal ini pasti bakal ditolak monetisasi atau ditolak untuk mendapatkan penghasilan dari Google AdSense ya. Karena YouTube ini platform yang aman untuk seluruh dunia, mulai dari anak-anak sampai seluruh usia ya. Jadi kalau ada konten-konten seperti ini di YouTube kan bahaya ya anak-anak, walaupun kalian udah kasih pembatasan usia, anak-anak zaman sekarang itu kan canggih gitu. Bisa buka YouTube dan cari tutorial mengatasi konten yang nggak bisa dibuka, gitu kan bahaya ya. Nah, seperti itu guys. Jadi jangan sampai membuat konten-konten seperti ini. Lanjut ke konten yang kedua adalah hak cipta. Ini yang tadi aku ngomong ya. Jadi jangan sampai kalian membuat video, jadi kalian memvideokan lagi di konser musik atau di stasiun TV gitu ya, yang nantinya kalian nggak tahu itu ada hak ciptanya ternyata. Atau juga jangan sampai mengupload background, misalnya ada background bagus nih di YouTube, kalian main ambil aja atau di mana gitu, kalian upload ke video kalian. Nah, ini nggak boleh nih, nanti bisa kena teguran juga. Sound effects juga bisa, thumbnail bisa, jadi hati-hati ya. Jadi gambar, audio itu bisa kena hak cipta. Jadi harus diperhatikan banget sumbernya dari mana dan juga apakah ada hak ciptanya atau enggak. Oke, next ke konten yang ketiga adalah konten merugikan dan berbahaya. Nah, ini guys yang pernah aku kena tegurannya. Jadi dulu aku tuh cerita dikit ya, mau upload video tentang
aplikasi Music. Jadi tutorial mengunduh video atau audio di YouTube menggunakan aplikasi Music. Nah, ini aplikasi untuk mendownload video ya, seperti dari judulnya. Nah, nggak tahu kenapa dianggap sama YouTube kena pedoman komunitas merugikan dan berbahaya. Tapi aku pernah lihat ya, salah satu YouTuber juga ada membuat tutorial, dia mengajukan banding dan videonya sama tentang mendownload video dari YouTube. Nah, berarti bisa dipastikan YouTube tidak menyukai konten-konten seperti ini. Jadi segera hapus deh di channel kalian kalau ada video untuk mengunduh video atau audio di YouTube. Makanya banyak subscriber aku tuh minta dibuatkan tutorial ini. Sebenarnya dulu aku pernah buat, tapi video di take down atau dihapus. Begitu. Makanya kalau ada yang minta lagi, aku bakal buatkan di Google Drive gitu. Jadi konten merugikan dan berbahaya ini konten yang mengajarkan atau mengarahkan orang-orang untuk membuat suatu pihak merasa dirugikan, atau berbahaya itu seperti membuat senjata api, lalu juga konten bunuh diri seperti itu ya. Nah, yang membahayakan nyawa orang lain juga atau psikis mental gitu ya orang lain. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya. Konten keempat adalah konten yang mengandung kebencian. Nah, jadi konten yang mengarahkan atau mengajarkan orang-orang untuk saling membenci antar suku, agama, dan ras. Ini tidak diperbolehkan ya di YouTube begitu. Oke, langsung ke konten yang kelima adalah konten yang melecehkan dan cyberbullying. Jadi konten-konten yang melecehkan orang lain di video gitu ya, dan membuli orang lain di video ini juga tidak boleh. Oke, lanjut ke konten yang keberapa? Ke-6 adalah konten yang mengandung vulgar atau kekerasan nih. Kekerasan atau vulgar ya. Jadi konten yang membahas menyakiti orang lain, menyakiti hewan, ini tidak boleh. Vulgar tadi udah dibahas di awal. Lanjut ke konten yang ke-7 adalah konten spam, metadata yang menyesatkan, dan scam. Nah, ini tuh apa sih? Jadi spam metadata yang menyesatkan adalah misalnya kalian membuat judul seperti ini, cara mempercepat kinerja handphone. Judulnya itu ya. Deskripsinya cara mempercepat kinerja handphone. Tag-nya juga sama, cara mempercepat kinerja handphone. Nah, ini sangat tidak kreatif dan bahaya, bisa dianggap YouTube itu sebagai yang menulisnya tuh robot. Jadi pastikan membuat judul, deskripsi, dan tag itu sebisa mungkin jangan persis sama. Begitu. Nah, kalau scam itu adalah metode untuk memperkaya diri tanpa ada usaha. Nah, itu scam. Tadi lanjut di spam juga bisa seperti ini. Jadi thumbnail yang menyesatkan itu, thumbnailnya ternyata gambarnya ini, pasti buka videonya ternyata yang lain. Nah, itu juga bisa ya, tadi spam lupa dibahas. Oke, lanjut ke konten yang 8 adalah konten yang berisi ancaman. Jadi konten yang mengancam orang lain di video ini juga tidak diperbolehkan di YouTube. Oke, kita lanjut ke konten yang ke-9 adalah mengupload privasi orang tanpa izin. Nah, jadi kalau misalnya privasi aku nih diupload di YouTube, nah jangan khawatir, bisa bisa ditegur nih menggunakan fitur laporan di YouTube gitu. Jadi jangan sampai mengupload video seperti ini ya. 10. Ini adalah peniruan identitas. Misalnya aku di video itu cara ngomongnya sama video yang ada di channel A, disamain ya. Nah, lalu cara penyampaiannya sama, topiknya sama, judul, deskripsi, teks sama. Nah, kayak gitu ya, peniruan identitas. Atau misalnya kalian membuat channel yang sama, nama channelnya sama, bannernya sama, lalu thumbnail dari video-videonya sama, judul videonya sama. Nah, ini udah pasti ditolak monetisasi kalau orang yang membuat video seperti ini, apalagi dia reuse konten. Oke, kita lanjut ke yang 11 adalah keselamatan anak. Nah, jadi banyak banget nih para YouTuber pemula atau yang sudah besar tidak memperhatikan pedoman komunitas ini. Jadi YouTube itu sangat menghargai atau menghormati privasi anak ya, walaupun bukan anaknya tapi tetap dihargai tuh.
Nah, jadi jangan sampai membuat konten seperti memandikan bayi dan lain-lain, karena walaupun masih bayi, ya yang seperti tadi di awal aku sampaikan, YouTube sangat menghargai privasi anak. Oke, kita lanjut ke konten yang ke-12 alias terakhir. Ini adalah konten yang menggunakan kata-kata tidak pantas sepanjang video. Nah, jadi sepanjang video nih kalian menggunakan kata-kata kotor atau apa gitu ya. Jadi ini kata-kata yang tidak mendidik. Jadi pastikan di YouTube kalian itu menggunakan kata-kata yang sopan ya. Tapi nggak usah seperti mengajar anak-anak taman kanak-kanak juga. Ya, yang penting kata-katanya itu istilahnya polite lah atau sopan gitu. Oke, lanjut kita akan membahas email yang YouTube kirimkan ke aku waktu video itu di take down. Sebentar, aku share screen dulu karena ini di Zoom ya. Nah, ini aku udah share screen. Sekarang aku buka dulu Google Chrome ya. Nanti aku ganti suara Damayanti saat sudah ketemu emailnya. Folder view list, Zoom checkbox, G, Google Chrome checkbox selected checked. Oke, ini Google Chrome. New tab, Google Chrome, toolbar. Aku klik dulu gmail.com. Aku mungkin percepat aja biar lebih enak ya. Oke guys, ini sudah aku buka tampilan dari emailnya. Dan kalau kalian mendengarkan suara-suara dari tadi itu adalah suatu pembaca layar untuk tunanetra bernavigasi. Karena aku seorang tunanetra, jadinya aku membutuhkan pembaca layar ini untuk mengoperasikan komputer atau laptop begitu. Nah, aku mau bahas sedikit ya. Jadi kalau kalian kena teguran dari YouTube, biasanya mengirimkan itu, bukan biasanya sih, memang pastinya yang mengirimkan itu YouTube Community Guidelines. Nah, jadi nggak usah khawatir, banyak banget teman-teman aku yang nanya, aduh ini kena teguran bukannya dari YouTube Creators, padahal itu bukan teguran, tapi semua orang mendapatkan email tersebut. Nah, jadi yang mengirimkan email teguran adalah YouTube Community Guidelines. Tulisannya YOUTUBE spasi COMMUNITY spasi GUIDELINES. Nah, seperti itu. Ini udah aku cari yang kena video take down itu. Agak lama tadi ya, tapi aku skip sih. Nah, jadi tulisannya seperti ini guys. Mari kita membaca sama-sama. Hai Anastasia Eka Chandra. Tim kami telah meninjau konten Anda, dan sayangnya menurut kami konten tersebut melanggar pedoman komunitas. Kami telah menghapus konten berikut dari YouTube. Video, link download video dan audio di YouTube menggunakan aplikasi Music. Link graphic warning. Kami tahu hal ini mungkin mengecewakan Anda, tetapi kami ingin YouTube menjadi tempat yang aman bagi semua pengguna. Jika suatu konten melanggar aturan, kami akan menghapusnya. Jika menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding dan kami akan memeriksanya kembali. Baca terus untuk mengetahui detail selengkapnya. Bagaimana konten Anda melanggar kebijakan, konten yang melanggar persyaratan layanan YouTube atau mendorong orang lain untuk melakukan pelanggaran tidak diizinkan di YouTube. Link pelajari lebih lanjut. Bagaimana hal ini memengaruhi channel Anda. Pesan ini hanyalah peringatan karena hal ini baru terjadi satu kali. Tetapi jika terjadi lagi, channel Anda akan menerima teguran dan Anda tidak akan dapat melakukan tindakan seperti mengupload, memposting, atau melakukan live streaming selama 1 minggu. Hal yang harus dilakukan berikutnya. Kami ingin membantu Anda untuk tetap ada di YouTube, jadi harap list with 2 items bullet memastikan Anda memahami link pedoman komunitas dan link dasar-dasar teguran YouTube. Bullet meninjau konten Anda dengan mempertimbangkan kebijakan kami. Merasa kami telah melakukan kesalahan, harap beritahu kami. Anda dapat mengajukan banding atas keputusan ini, link di sini. Nah, seperti itu guys, jadinya isi dari email YouTube. Nah, jadi bukan dari email aja, pas aku buka YouTube juga tiba-tiba ada tulisan kena pedoman komunitas, langsung ada tulisan kayak gitu, tutup. Lalu ya ada kata-kata tutup doang. Jadi kalau udah kena pedoman komunitas, videonya sampai dihapus bakal seperti itu langsung. Kalau kalian buka YouTube langsung ada tampilannya juga kebuka. Aku makanya shock banget saat itu, aduh asli nggak kebayang. Tapi jadinya sekarang ngerti deh konten apa yang nggak boleh dan apa yang boleh gitu ya. Oke guys, nah jadinya walaupun kita seorang tunanetra, misalnya menonton video ini juga YouTuber tunanetra, jadi walaupun kita tunanetra atau orang yang bisa melihat sekalipun, kalau udah kena teguran YouTube nggak ada istilahnya
ya adil lah semua gitu. Tunanetra nggak diberi keringanan gitu mentang-mentang tunanetra. Walaupun kalian mohon sekalipun di peninjauan banding tersebut, nggak bakal guys, kalau video kalian tetap melanggar, tetaplah melanggar gitu. YouTube nggak bakal beri keringanan untuk tunanetra. Gitu guys, pesan dari aku aja biar kalian gak mohon nanti di peninjauan banding. Oke, segini aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, kalau aku bisa jawab, tulis aja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, comment, and like this video. And see you in the next video. Bye.